Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, how are you today? Mudah-mudahan sehat semua ya. Pada kesempatan ini saya ingin membahas salah satu teks untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada banyak jenis teks yang bisa diterjemahkan, namun tidak semua jenis teks itu dapat dengan mudah diterjemahkan. Ada beberapa teks yang mengandung kata atau kosakata yang ketika dicek di dalam kamus ternyata itu gak ada. Sulit untuk dicari di kamus. Lalu apa yang harus dilakukan? Ada satu hal yang harus dilakukan ketika Anda buntu ya terhadap makna dari teks tersebut atau dari salah satu kata tersebut. Menurut Nolan, salah satu cara terbaik adalah memprediksi makna dari kata tersebut sedekat mungkin dengan makna yang diharapkan. Apa yang harus diprediksi? Anda harus memprediksi peristiwa apa yang sedang terjadi pada dalam teks tersebut. Prediksi juga tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Dan juga waktu, kapan peristiwa tersebut terjadi. Cara juga sama. Kemudian lihat adakah unsur budaya yang melekat dalam peristiwa tersebut atau tidak. Nah, jika ada, sudah Anda harus mampu memahami peristiwa-peristiwa dan budaya yang melekat di dalamnya. Lalu setelah memprediksi, apa yang dilakukan? Menurut Nolan, when you do side translation, try to finish the sentences in a way that makes sense without altering the main thrust of the sentence. Jadi, langsung aja katanya terjemahkan kalimat tersebut. Namun tentu bukan hal mudah menyelesaikan kalimat demi kalimat tanpa mengubah arah ya, without altering thrust. Tanpa mengubah arah atau tujuan dari kalimat tersebut. Meskipun sulit untuk mengubah arah atau tujuan dari kalimat tersebut, Anda punya cara, salah satunya yaitu memprediksi kalimat tersebut. Oke, saya tunjukkan file yang keempat, yang tentang jirop, ajirop, dan sebagainya. Pada kalimat last night I could not jirop, terdapat kata jirop. Saya yakin Anda sudah coba mengecek kata jirop ini dalam kamus dan Anda tidak menemukannya. Ya, karena bisa jadi itu bukan bahasa Inggris. Entahlah bahasa apa ya. Bahasa ngarang kayaknya. Anda perlu memprediksi kata jirop itu agar memperoleh mana yang diharapkan. Bagaimana cara memprediksinya? Salah satunya lihat konteks yang sebelumnya. Konteks itu ada di dalam kata last night. Tadi malam. Tadi malam aku tidak bisa. Kira-kira yang terjadi di malam hari itu apa saja? Makan bisa malam hari, belajar bisa malam hari, tidur bisa juga malam hari. Nah, sudah ada 3 makna untuk jirop. Makan, belajar, tidur. Atau nelpon juga bisa kan malam hari. 4. Dan kemungkinan lain bisa muncul lebih dari 4. Misalnya menulis, mengarang, meneliti, kan bisa malam hari. Tentunya Anda harus menentukan salah satu mana yang tepat kira-kira untuk jirop ini apa. Untuk mengetahui mana yang tepat, apa makna jirop ini ada di kalimat berikutnya, yaitu I toss and turn all fritor but could not pull a jirop. Pengen mengerti makna jirop, melihat dengan salah satu caranya melihat makna berikutnya, malah muncul di kalimat berikutnya itu ada pritor dan ajirop. Setelah dicek nggak ada juga di kamus. Yang penting ada bagian-bagian kata dari kalimat tersebut yang bisa dipahami. I toss and turn all. Saya gelisah dan mematikan pritor. But could not pull, tapi tetap tidak bisa ajirop.
setidaknya Anda sudah terbayang kira-kira makna jirop di kalimat pertama itu apa ya? Dari serpihan kata yang ada pada kalimat I tossed and turned all pretor but could not pull a jirop, Anda tentu bisa memprediksi makna jirop pada kalimat sebelumnya itu kira-kira apa. Saya gelisah, maksudnya kalau dalam bahasa Sunda tuh guling kasahan. Kalau saya bilang saya guling-guling, gimana ya terjemahannya kalau seperti itu? Atau saya guling-guling, ya, makna literalnya itu. Tapi kan guling-guling itu muncul karena ada kegelisahan dalam diri kita. Karena gelisah sehingga guling sana, guling sini. Nah. Oke. Last night I could not cheer up. Tadi malam aku tidak bisa tidur. I tossed and turned all pretor, but could not pull a jirop. Saya gelisah dan mematikan. Nah, kira-kira apa yang dimatikan kalau Anda gelisah, sulit tidur? Bisa TV, bisa lampu, bisa radio, bisa HP, bisa musik, dan sebagainya. Lagi-lagi Anda perlu menebak apa yang tepat untuk memaknai kata pretor. But could not pull a jirop. Tapi tetap saja nggak bisa tidur. Coba kita maknai. Saya gelisah dan mematikan TV, tapi tetap tidak bisa tidur. Ada dua kemungkinan ya di situ. Atau saya gelisah dan mematikan musik, tapi tetap tidak bisa tidur. Itu juga mungkin. Lalu mana yang tepat? Musik, radio, TV, atau lampu? Meskipun Anda sudah mematikan lampu atau televisi, tetap tidak bisa ajirop. Saya merasa kata ajirop di sini, kalau melihat konteks sebelumnya, dapat dimaknai sebagai tertidur, ya, bukan tidur. Tapi tetap tidak bisa tertidur. Sehingga tampak jelas bahwa makna belajar atau makan malam untuk kata jirop yang sebelumnya tidak tepat, karena ada pada kalimat berikutnya ada kata mematikan pretor, yaitu televisi atau lampu. Tinggal nanti tentukan mana yang pas, atau radio, musik, dan sebagainya. Dengan kata lain, tidaklah lazim seseorang belajar atau makan malam saat lampu dimatikan. Selanjutnya, untuk memprediksi makna yang tepat antara televisi atau lampu, atau radio atau musik atau HP dari kata pretor, seorang penerjemah baik tertulis maupun lisan, translator ataupun interpreter, harus mampu memahami dan menganalisa kalimat berikutnya. I finally got up and turned on the wayopil. Yang dengan mudah dibahasakan menjadi saya akhirnya bangun dan menyalakan wayopil. Apabila pretor dimaknai televisi, hal ini akan bertentangan dengan makna wayopil. Anggap saja makna wayopil sama dengan pretor, yaitu televisi. Nah, maka sedikit kejanggalan makna mulai terlihat dari pretor dan wayopil ini. Seseorang yang sulit tidur lalu mematikan televisi, tapi kemudian bangun dan menyalakan televisi. Janggal kan? Nah, kejanggalan ini akan semakin terlihat bila menganalisa kalimat berikutnya. I channel surf for a while. Yang terjemahannya menjadi saya mencari saluran beberapa saat. Saluran dalam artian channel televisi. Berefek pada kata wayopil yang juga dapat dimaknai radio selain televisi. Karena saluran atau channel itu dapat juga ditemukan di radio. Ketepatan makna wayopil sebagai televisi atau radio ini masih belum dapat ditentukan hingga kalimat berikutnya, yaitu until I found a reason about humpback whales, bisa dipahami atau diterjemahkan dengan baik. Oke, kita coba. Kata
ries atau apa itu bacanya ya, until I found a ries, karena bukan bahasa Inggris, saya kira bahasa ngarang. Dapat disepakati maknanya sebagai siaran, karena baik televisi maupun radio memiliki siaran. Namun kabar gembiranya dapat ditemukan pada kalimat berikutnya, I watch the entire thing. Nah, siaran yang dapat ditonton, watch, I watch, saya menontonnya. Siaran yang dapat ditonton tentu saja siaran yang ada dalam televisi. Sedangkan siaran yang terdapat dalam radio hanya dapat didengar, bukan ditonton. Jadi mana kata yang tepat untuk koyopil adalah, ya betul, televisi, bukan radio. Kalimat berikutnya yaitu, finally at 4:30 a.m. I felt ajirop. Memperkuat prediksi makna yang diberikan terhadap kata ajirop, yaitu tertidur. Yang terjemahan lengkapnya yaitu, akhirnya pada jam 4.30 pagi saya tertidur. Kalimat berikutnya, but 30 minutes later my alarm bopsa went off and I had to prepare to go to Nekop. Ada 3 kata yang lagi-lagi tidak teridentifikasi dalam kamus. 1. Tipex, bopsa, nekop. Namun jika dicermati, kalimat tersebut lagi-lagi memperkuat mana ajirop sebagai mana tertidur. Jam 4.30 pagi saya tertidur. But 30 tipex later my alarm bopsa. Kata tipex dapat memunculkan banyak mana. Dia bisa detik, menit, jam, minggu, bulan, tahun. Namun tentu hanya satu makna yang tepat, yang sesuai dengan kalimat sebelumnya. Apabila kata tipex dimaknai detik, maka menjadi tidak logis mana ajirop itu. Ya, bayangkan aja Anda tertidur 4.30 pagi. But 30 tipex, tapi 30 detik kemudian Anda terbangun. Nggak logis kan? Tertidur 4.30, terbangun 30 detik. Berarti tidurnya hanya 30 detik. Nggak logis. Kita manai dengan jam. Anda tertidur 4.30 pagi. Tapi, but 30 tipex later my alarm bopsa. Tapi 30 jam kemudian alarm bopsa. Bopsa di sini maknanya pasti berdering, karena alarm itu berdering. Tapi logis nggak 30 atau 30 tipex ini dimaknai menjadi jam? Nggak logis. Apalagi minggu, 30 minggu kemudian, tahun, 30 tahun kemudian, sangat tidak logis. Maka satu-satunya mana yang logis adalah menit. Anda tertidur 4.30, but 30 tipex my alarm bopsa. 30 menit kemudian. Jadi mana tipex yang tepat adalah menit. Oke, jadi Ustaz dulu. Kalimat terakhir dapat dikatakan memiliki unsur budaya atau kebiasaan masyarakat Indonesia. Biasanya setelah terbangun, orang-orang mempersiapkan diri untuk pergi ke suatu tempat. Seperti halnya diungkapkan dalam kalimat terakhir ini. And I had to prepare to go to Nekop. Melalui kalimat ini, kata Nekop akan menuntun kita pada siapa sebenarnya pelaku peristiwa ini, atau siapa subjeknya. Jika Nekop dimaknai sekolah atau kampus, maka subjeknya adalah pelajar atau mahasiswa. Jika Nekop ini dimaknai pasar, maka subjeknya adalah ya mayoritas ibu-ibu kan yang ke pasar, walaupun tidak sedikit bapak-bapak. Namun prediksi mana ini tidak logis, karena baik pelajar, mahasiswa maupun ibu-ibu yang sering ke pasar, saya rasa tidak perlu buang-buang waktu untuk susah tidur.
Ya mahasiswa pak, susah tidur bikin tugas segala macam. Itu kan hanya insidental. Artinya susah tidurnya itu tidak menjadi sebuah penyakit ya. Susah tidurnya itu ketika ada tugas saja. Kalau lagi nggak ada tugas mah ya tidur nyenyak. Kadang lagi ada tugas pun ya, nyenyak-nyenyak aja tidur ya. Oke, namun jika subjeknya adalah mereka yang memiliki kegiatan atau pekerjaan yang high stake test, berisiko tinggi, saya kira itu sangat berpeluang. Artinya peristiwa susah tidurnya itu menjadi lebih dominan dibanding oleh mahasiswa, ibu-ibu, atau apalagi pelajar. Sehingga menurut saya makna nekop yang tepat adalah tempat kerja. Setelah Anda berhasil memprediksi kata-kata tertentu yang ada dalam teks keempat itu, memprediksi berdasarkan konteks kalimat sebelumnya, konteks kalimat setelahnya, berdasarkan budaya yang melekat di dalam teksnya, berdasarkan kapan peristiwanya, yaitu pada malam hari, kemudian apa yang terjadi, kemudian di mana tempatnya, maka hasil terjemahan yang diharapkan sangat berpotensi terjadi. Mari sama-sama kita terjemahkan kalimat tersebut secara at sight atau sight translation. Tadi malam saya tidak bisa tidur, saya gelisah dan mematikan lampu, namun tetap saja tidak bisa tertidur. Akhirnya saya bangun dan menyalakan televisi. Saya mencari-cari saluran selama beberapa saat sampai menemukan sebuah acara atau siaran tentang paus. Saya menonton keseluruhan acara hingga akhirnya jam 4.30 pagi saya tertidur. Namun 30 menit kemudian alarm berdering. Saya matikan dan segera bersiap untuk pergi ke tempat kerja. Oke, sekian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Selamat kepada Anda yang sudah berhasil memprediksi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.